Halo semua, kedan-kedanku, kembali lagi bersamaku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri, aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama, di sini kita ada dari Liga Finlandia yang mempertemukan antara Afghanistan yang berhadapan langsung dengan HJK Helsinki. Di pertandingan kedua, di sini kita ada dari Liga Rumania yang mempertemukan antara FC Botošani yang berhadapan langsung dengan Unirea Slobodzia. Di pertandingan ketiga, di sini kita ada dari Liga Polandia yang mempertemukan antara GKS Katowice yang berhadapan langsung dengan Zagłębie. Di pertandingan keempat, di sini kita ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Elfsborg yang berhadapan langsung dengan Göteborg. Dan di pertandingan terakhir, di sini kita ada dari Liga Islandia yang mempertemukan antara Stjarnan yang berhadapan langsung dengan Afturleding. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedanku, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama ini di sini mempertemukan antara Afghanistan yang berhadapan langsung dengan HJK. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Afghanistan sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang, dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, di sini HJK mampu memperoleh hasil lebih bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini HJK mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang, dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk HJK sendiri sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini HJK mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Afghanistan sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan untuk klasemen dari Liga Finlandia, di sini tampaknya untuk HJK juga masih lebih diunggulkan, dengan HJK sendiri berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 29 poin dari 16 pertandingan. Sementara untuk Afghanistan sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 20 poin dari 16 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 3/4 dan juga di angka setengah. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2, 3/4 dan juga di angka 3. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di HJK pur setengah. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2, 3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini HJK bakal menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara FC Botošani yang berhadapan langsung dengan Unirea Slobodzia. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Botošani sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat buruk. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Botošani hanya mampu memperoleh 2 hasil imbang. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Unirea sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang lebih bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Unirea mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Botošani sendiri masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Botošani mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Unirea sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Rumania, di sini untuk Unirea sendiri mereka berada di posisi ke-9 klasemen
dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Sementara untuk Botossani sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-11 klasemen dengan perolehan 2 poin dari 2 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, setengah dan juga 3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Unirea, nahan, setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di pertandingan kali ini Unirea bakal menang dengan selisih 1 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-2. Oke, di pertandingan ketiga di sini mempertemukan antara GKS Katowice yang berhadapan langsung dengan Zagłębie. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antar kedua tim. Untuk Katowice sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, di sini Zagłębie juga hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang, dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antar kedua tim, di sini untuk Zagłębie sendiri tampaknya masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Zagłębie mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Katowice sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan karena Liga Polandia baru saja dimulai, jadi kita lanjut saja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot menyediakan purpuran, 1/4 dan juga setengah. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Katowice Pur 1/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2/3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di pertandingan kali ini Katowice bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-0. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Elfsborg yang berhadapan langsung dengan Göteborg. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Elfsborg sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang, dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri nih, di sini Göteborg mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang, dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Elfsborg sendiri tampaknya masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Elfsborg mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Göteborg sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Swedia, di sini tampaknya untuk Elfsborg juga masih lebih diunggulkan. Dengan Elfsborg sendiri berada di posisi ke-6 klasemen dengan perolehan 29 poin dari 16 pertandingan. Sementara untuk Göteborg sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-8 klasemen dengan perolehan 25 poin dari 16 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, 1/4 dan juga setengah. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Göteborg, nahan, setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di pertandingan kali ini bakalan terjadi draw nih, dengan skor akhir berakhir dengan 2-2.
Oke, dan di pertandingan terakhir di sini mempertemukan antara Sejarnan yang berhadapan langsung dengan Aftur Relding. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Sejarnan sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang, dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk Aftur Relding sendiri, di sini mereka juga hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang, dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Sejarnan sendiri tampaknya masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Sejarnan mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Aftur Relding sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Islandia, di sini untuk Sejarnan tampaknya juga masih lebih diunggulkan. Dengan Sejarnan sendiri berada di posisi ke-5 klasemen dengan perolehan 21 poin dari 15 pertandingan. Sementara untuk Aftur Relding sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 19 poin dari 15 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 3/4 dan juga setengah. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3/4 dan juga di angka 3. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Sejarnan Pur setengah. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di under 3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Sejarnan bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-0. Oke, sekian ringkasan video prediksi dari aku nih. Bagi kalian yang pecinta single bet, kalian bisa ikutin mau ambil di handicapnya atau di over-undernya kedan. Dan juga bagi kalian yang mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya keadaan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya keadaan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.